Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Kenapa? Kamu lagi sedih? Kamu ngerasa gagal? Kamu gak punya motivasi? Kamu ngerasa gak ada yang bisa ngertiin kesulitan kamu? Dan gak ada yang bisa bantu kamu keluar dari masalah kamu? Tenang aja, kamu udah ada di video yang tepat kok. Aku bakal kasih tahu kamu satu mindset yang bisa bikin kamu keluar dari keterpurukan kamu. Tonton sampai habis ya. Hai everyone, gimana kabar kalian? Mungkin sebagian besar dari kalian yang ngeklik video aku, kalian lagi ngerasa sedih. Tapi gak apa-apa, karena aku harap setelah kalian nonton video aku, kalian jadi berkurang sedihnya gitu ya. Dan kalau bisa, kalian bisa berhenti untuk bersedih gitu. Karena hari ini aku bakalan kasih tahu salah satu mindset yang ngebantu aku banget. Menurut aku ini salah satu yang benar-benar life changing banget di hidup aku, karena setiap aku lagi merasa kesulitan ya, aku lagi merasa lagi di titik rendah hidup aku selalu inget kalimat ini. Anyway, aku take video ini agak dekat dengan kamera karena kebetulan aku emang nggak punya mikrofon, jadi aku takut suaraku terlalu kecil atau nggak kedengeran gitu ya. Soalnya hari ini alhamdulillah Allahumma shayyiban nafian, hari ini hujan dan hujannya itu deres banget dari tadi siang, karena emang akhir-akhir ini hujan terus guys, setiap hari. Gimana kalau di tempat kalian? Coba dong kalian komen di tempat kalian apakah lagi musim hujan juga. Oke, jadi sebagian besar dari kalian pasti udah tahu apa arti dari la tahzan innallaha ma'ana ini. Tapi mungkin bagi kalian yang belum tahu artinya apa, aku bakal kasih tahu ya. Jadi artinya adalah janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jujur, personally aku benar-benar suka banget sama ungkapan ini, dan ungkapan ini tuh berasal dari Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, dan merupakan kalimat yang diucapkan Rasulullah ketika beliau menghibur sahabatnya Abu Bakar ketika mereka sedang bersembunyi di dalam Gua Hiro dari kejaran orang-orang atau kaum kafir. Nah, kenapa sih ungkapan ini bisa se-powerful itu di hidup aku, dan mungkin gak aku doang yang ngerasain ini, tapi bagi kalian yang udah menerapkan mindset ini juga pasti kalian bakalan ngerasain perubahannya gitu ya, karena kamu pasti akan jadi jauh lebih ngerasa tenang, hati kamu tuh lebih ngerasa damai, karena kamu tahu ketika kamu sedang mengalami kesulitan, kamu tuh gak sendiri loh gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi sedih, kita bisa ucapin ini secara berulang-ulang sampai hati kamu tuh ngerasa lebih tenang. Kalau misalkan kamu lagi kesulitan, kamu lagi sulit mencari pekerjaan, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu lagi ditimpa musibah, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu lagi diberi sakit, la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Kalau misalkan kamu lagi punya konflik sama seseorang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu lagi belajar sesuatu dan kamu ngerasa kesulitan, la tahzan innallaha ma'ana. Ucapin ketika kamu lagi ngerasa kesulitan, apapun itu, bahkan kayak hal-hal kecil, misalkan kamu lagi belajar sesuatu yang baru, mungkin hobi, skill, or anything ya. Ketika kamu sedang mengalami kesulitan, apapun itu, entah itu pekerjaan, kesulitan di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, dimanapun itu, kamu bisa ucapin la tahzan innallaha ma'ana. Kamu usahakan untuk kamu ulang-ulang terus kalimat itu, berulang-ulang kali, sampai kamu tuh ngerasa hati kamu tuh jauh lebih tenang gitu. Jadi kalau misalkan kamu lagi ditimpa musibah, kamu lagi ditimpa kesulitan, jangan kamu tuh diem aja gitu loh. Kamu lagi kesulitan apa gitu, kamu minta. Gimana kamu mau dikasih kalau kamu aja bahkan gak mau minta? Walaupun Allah memang tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, tapi kalau misalkan kamu mengharapkan sesuatu tanpa kamu ada usahanya gitu buat minta, setidaknya mintalah gitu loh. Ini tuh gratis loh, doa itu gratis loh, kamu tuh gak harus bayar gitu buat berdoa ya kan, buat sholat. Jadi apa susahnya gitu untuk kamu tuh minta? Kita tuh kurang enak apa, kita kalau mau sesuatu tinggal minta. Kalau mau minta rezeki, kamu bisa sholat duha.
kamu bisa perbanyak sholat duha. Kamu mau apa? Hajat kamu dikabulkan. Kamu bisa sholat hajat. Kamu mau apa? Minta jalan keluar. Kamu minta petunjuk. Kamu bisa sholat istikharah. Kamu mau apa? Kamu mau diberikan jalan keluar, dikasih jodoh, dikasih rezeki. Kamu mau doa kamu dikabulkan dengan lebih cepat. Kamu bisa sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang efeknya tuh dahsyat banget. Allah tuh udah kasih kita jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi gitu. Tinggal actionnya gitu, tinggal gimana cara kita untuk mau gitu, mau berusaha untuk keluar dari masalah kita. Kita memang bisa minta bantuan sama seseorang gitu ya, entah keluarga, teman, pasangan gitu loh. Tapi kan itu semua tidak lain tidak bukan atas izinnya kan gitu. Jadi kenapa kamu gak minta tolong gitu loh sama Allah? Allah tuh maha penyayang, maha memberi pertolongan. Hati aku tuh jadi tenang banget setelah aku menerapkan mindset ini. Karena sesimpel aku tuh tahu gitu, kalau misalkan setiap aku melangkah, setiap prosesku, itu aku nggak sendirian gitu. Aku nggak pernah sendirian. Semuanya pasti ada campur tangan Tuhan di sana. Dan pastinya Allah tuh selalu melihat dan selalu tahu gimana proses aku, gimana susahnya aku, gimana perjuangan aku gitu untuk keluar dari suatu masalah atau perjuangan aku untuk mencapai sesuatu yang aku inginkan gitu loh. Jadi ketika aku lagi survive gitu ya, meskipun aku ditimpa banyak kegagalan dan diruntuhkan ekspektasi-ekspektasiku gitu karena kegagalan itu, aku tahu kalau misalkan Allah tuh ada sama aku gitu, bahwa Allah tuh masih bersama aku gitu loh, bahwa pertolongannya itu luas. Jadi mindset ini juga bikin aku tetap percaya diri gitu, walaupun aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun aku gagal, aku tahu Allah masih sayang sama aku, Allah masih selalu menemani aku di setiap proses aku. Jadi aku kayak, aku nggak ragu untuk tetap melangkah ke depan meskipun rasanya berat, meskipun aku gagal. Lagian dari kegagalan itu juga pastinya aku banyak belajar ya kan. Jadi aku juga pantang menyerah gitu ketika aku sedang mengusahakan hal-hal yang aku inginkan. Aku jadi nggak gampang nyerah gitu loh. Meskipun gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Karena aku tahu kalau misalkan Allah tuh selalu sama aku gitu. Allah tuh pasti bantuin aku. Allah tuh pasti ngasih jalan keluar dari setiap masalah aku gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa tenang banget. Aku ngerasa kayak aku lebih bisa berdamai sama masalah gitu loh. Ya kan? Karena gimana ya, kalau misalnya kamu ditimpa sebuah masalah, terus kamu koar-koar, kamu jungkir balik sekalipun, masalah itu kan tetap ada gitu, nggak bisa selesai dengan cara kamu tuh ngamuk-ngamuk segala macem tantrum, enggak kan. Jadi justru dengan kamu lebih tenang, kamu percayakan jalan keluarnya sama Allah, kamu minta jalan keluar itu sama Allah, hati kamu tuh jauh lebih tenang karena tahu bahwa segala sesuatu itu tuh nggak harus kamu genggam sendirian gitu loh. Ketika kamu mengetahui bahwa Allah tuh udah mengatur segala sesuatunya untuk kamu dan itu pasti adalah yang terbaik, kamu tuh nggak perlu menggenggam semuanya sendirian. Genggamlah sebisa kamu, maka sisanya itu adalah kuasa Allah gitu. Jadi takdir Allah gitu. Yang itu tuh udah di luar kendali kamu. Kamu cuma harus menggenggam apa yang bisa kamu handle aja gitu. Kalau misalkan kamu udah punya mindset yang positif, pasti kamu bisa menjalani hidup kamu dengan jauh lebih tenang. Dan menurut aku ini adalah mindset yang harus banget kita terapin dalam hidup kita, terutama kita sebagai umat muslim. Karena aku sendiri juga udah ngerasain manfaatnya gitu. Meskipun memang jalan keluarnya itu memang mungkin kadang nggak langsung ada gitu loh. Tapi setidaknya apa yang sudah kamu dapatkan adalah sebuah ketenangan. Dan menurut aku ketenangan ini adalah sebuah kunci. Karena ketika kamu sudah merasa tenang, kamu bisa berpikir dengan jauh lebih jernih ya kan, untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kamu gitu. Dan mindset ini tuh juga bikin aku jauh lebih bersyukur. Karena kamu bayangin aja, ketika kamu lagi sedih, kamu lagi terpuruk, kamu tuh gak benar-benar sendirian, kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh harus benar-benar mensyukuri nikmat Allah gitu loh. Bahkan ketika kamu ngerasa kamu tuh orang terburuk di dunia ini, Allah tuh tetap nemenin kamu loh. Allah tuh sebaik itu gitu loh. Allah tuh sebaik itu
Bahkan ketika kamu lagi ngerasa gagal, kamu ngerasa terpuruk, bahkan ketika satu dunia itu ninggalin kamu, kamu ngerasa sendirian, Allah tuh tetap ada sama kamu. Allah tuh senantiasa bersama kita. Bahkan aku juga pernah bilang di video aku bahwa hubungan yang tidak akan pernah putus, hubungan yang abadi, hanyalah hubungan kita sama pencipta kita. Kita bisa ditinggalin sama keluarga kita, sama teman kita, sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama anak kita mungkin nanti. Tapi kita nggak akan pernah ditinggalin sama pencipta kita. Makanya kita tuh sebagai manusia, kita tuh harus selalu ingat sama Tuhan kita. Bahkan kita tuh nggak bakal ada di bumi ini kalau kita nggak diciptakan olehnya kan. Makanya kalau kamu lagi sedih, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu merasa terpuruk, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu ngerasa sendirian, kamu ditinggalin teman-teman kamu, ditinggalin keluarga kamu, ditinggalin pasangan kamu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi jangan sedih, oke? Aku harap setelah kalian nonton video aku ini, kalian juga bisa terapin la tahzan innallaha ma'ana ini sebagai motivasi kalian ketika kalian lagi sedih. Dan kalian bisa keluar dari kesedihan kalian, keterpurukan kalian, kalian segera diberikan jalan keluar dari setiap masalah kalian. Dan aku selalu berharap kalau misalkan kita semua bisa diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian mau tambah-tambahin, boleh tulis di kolom komentar. Dan aku bakal senang banget kalau misalkan kalian juga punya pengalaman ketika kalian menerapkan mindset ini. Dan kalau misalkan kalian suka sama konten-konten aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan aku bakal senang banget untuk bisa ketemu kalian lagi. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik lagi. Bye!